Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, anggota Jemaat GKI Sulung dimanapun berada, firman Tuhan hari ini akan direnungkan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus naik ke sorga dengan sebuah pesan kepada murid-muridnya agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus. Setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, barulah Injil mulai diberitakan. Diawali dengan khotbah Petrus kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, perintah untuk menantikan Roh Kudus bukan hanya relevan bagi para murid Tuhan Yesus pada saat itu, melainkan juga bagi semua orang percaya di segala tempat dan zaman yang rindu untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Sebab hanya Roh Kudus yang dapat menyingkapkan kebenaran itu di dalam hati orang-orang yang mendengar Injil. Tanpa Roh Kudus bekerja, pemberitaan kita sia-sia, sebab dosa membuat orang tidak bisa menerima kebenaran walaupun bukti ada di depan mata. Itulah yang terjadi dengan orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Semua bukti kemesiasan yang tertulis dalam Perjanjian Lama sudah Tuhan Yesus lakukan. Dia menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta, membangkitkan orang mati, mengusir roh-roh jahat, dan lain sebagainya. Dan semua itu dia lakukan di hadapan mereka secara terang-terangan selama kira-kira 3,5 tahun. Tetapi tidak mampu membuat mereka percaya. Bahkan setelah Tuhan Yesus bangkit pun, para murid masih harus diyakinkan dengan penampakan dirinya. Paulus berkata bahwa semua itu terjadi karena pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca Perjanjian Lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Kunci untuk membuka selubung adalah hati yang berbalik kepada Tuhan. Dan untuk membuat hati orang berbalik kepada Tuhan, mutlak membutuhkan Roh Kudus, sebab hanya Roh Kudus yang bisa melakukannya. Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Petrus mengkhotbahkan teks-teks Perjanjian Lama yang sudah mereka kenal, tetapi yang selama itu belum mereka pahami makna yang sebenarnya, yaitu bahwa teks-teks tersebut berbicara tentang Kristus. Saat Roh Kudus bekerja, 3.000 orang yang tadinya menuduh para murid itu mabuk mengalami pencerahan sehingga mereka tiba-tiba menjadi percaya dan pemahaman mereka terhadap Perjanjian Lama berubah total. Apa yang terjadi itu mengajarkan sebuah kebenaran yang sangat penting, yaitu bahwa dalam memberitakan Injil, kita tidak perlu bergantung kepada kemampuan kita sendiri yang sangat terbatas. Kita bisa mengandalkan Roh Kudus, dan dengan mengandalkan Roh Kudus, kita akan takjub melihat pekerjaannya yang jauh melampaui kemampuan kita. Karena itu, mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan, dan dengan bersandar kepada pimpinan dan kuasa Roh Kudus, mari kita bangkit dan berkarya bagi kemuliaan-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan bukan hanya mau memakai kami menjadi alat-Mu, melainkan juga memperlengkapi kami dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Inilah kami, pakailah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.